Baik, materi yang pertama yaitu hakikat strategi belajar mengajar. Dalam dunia pendidikan, strategi belajar mengajar dirangkai untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Di sini, seorang guru dan peserta didik melakukan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Ada 4 strategi dasar pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku peserta didik. Yang kedua, memilih sistem pendekatan belajar mengajar. Yang ketiga, memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar yang paling tepat dan efektif. Yang keempat, evaluasi. Selanjutnya, prinsip-prinsip pembelajaran. Yang pertama, prinsip kesiapan. Yang dimaksud dengan kesiapan atau readiness ialah kondisi di mana individu yang memungkinkan ia dapat belajar. Yang kedua, prinsip motivasi atau motivation. Motivasi adalah suatu kondisi dari pelajar untuk memprakarsai kegiatan, mengatur arah kegiatan itu, dan memelihara kesungguhan. Yang ketiga, prinsip persepsi dan keaktifan. Persepsi adalah interpretasi tentang situasi yang hidup. Mengajar adalah proses membimbing pengalaman belajar. Pengalaman tersebut diperoleh apabila peserta didik mempunyai keaktifan untuk bereaksi terhadap lingkungannya. Yang keempat, prinsip tujuan dan keterlibatan langsung. Tujuan ialah sasaran khusus yang hendak dicapai oleh seseorang. Prinsip keterlibatan langsung merupakan hal yang penting dalam pembelajaran. Selanjutnya yang kelima, prinsip perbedaan individual. Proses pengajaran seyogianya memperhatikan perbedaan individual dalam kelas sehingga dapat memberi kemudahan pencapaian tujuan belajar yang setinggi-tingginya. Yang keenam, prinsip transfer, retensi, dan tantangan. Apapun yang dipelajari dalam suatu situasi pada akhirnya akan digunakan dalam situasi yang lain. Proses tersebut dikenal dengan proses transfer, kemampuan seseorang untuk menggunakan lagi hasil belajar disebut retensi. Yang ketujuh, prinsip belajar kognitif. Belajar kognitif melibatkan proses pengenalan atau penemuan. Yang kedelapan, prinsip belajar afektif. Belajar afektif mencakup nilai emosi, dorongan, minat, dan sikap. Yang kesembilan, proses belajar psikomotor. Proses belajar psikomotor individu menentukan bagaimana ia mampu mengendalikan aktivitas ragawinya. Yang kesepuluh, prinsip pengulangan, balikan, penguatan, dan evaluasi. Prinsip pembelajaran yang menekankan pentingnya pengulangan yang barangkali paling tua seperti yang dikemukakan oleh teori psikologi daya. Selanjutnya, materi psikologi tingkah laku, psikologi kognitif. Teori belajar tingkah laku, psikologi tingkah laku. Teori belajar psikologi tingkah laku mengacu pada pendekatan yang fokus pada pengamatan perilaku yang dapat diamati secara eksternal dan pengaruh lingkungan terhadap pembentukan perilaku tersebut. Selanjutnya, teori belajar kognitif atau psikologi kognitif. Teori belajar psikologi kognitif berfokus pada peran proses kognitif seperti pemikiran, persepsi, memori, dan pemecahan masalah dalam pembentukan perilaku dan pembelajaran. Selanjutnya, pengertian dan prinsip-prinsip pendekatan CBSA. Pengertian pendekatan CBSA atau cara belajar siswa aktif, disingkat CBSA, merupakan suatu pendekatan yang diterapkan dalam proses belajar mengajar dengan menekankan pada keterlibatan, kemampuan peserta didik baik secara fisik, mental, intelektual, maupun emosionalnya sehingga diperoleh hasil belajar yang berupa keterpaduan antara aspek kognitif, efektif, psikomotorik dalam kesatuan pribadi peserta didik.
yang utuh seperti yang diinginkan dalam tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya, prinsip-prinsip pendekatan CPSA. Yang pertama, mendesain pendidikan yang dapat membuat peserta didik aktif sepenuhnya dalam proses belajar. Keaktifan fisik, mental, dan emosional dapat diupayakan dengan melibatkan sebanyak mungkin indera peserta didik. Yang kedua, membebaskan peserta didik dari ketergantungan yang berlebihan pada pendidik. Cara belajar DDCH, duduk, diam, catat, dan hafal, menyebabkan sikap peserta didik dalam belajar di bawah arahan pendidik. Maksudnya, bila tanpa pendidik, murid tidak punya inisiatif sendiri. Yang ketiga, menilai hasil belajar dengan cara berikut. Yang pertama, yaitu bahwa setiap hasil pendidikan syarat dengan berbagai macam kegiatan belajar. Prestasi murid yang tergambar dalam kegiatan belajar itu perlu diadakan penilaian dengan ujian lisan, ujian tertulis, terbuku dan terbuka, tes yang dikerjakan di rumah, dan lain-lain. Selanjutnya, materi keterampilan proses dalam pembelajaran. Pendekatan keterampilan proses dalam pembelajaran dapat diartikan sebagai pendekatan belajar mengajar, wawasan, atau panutan pengembangan keterampilan-keterampilan intelektual, sosial, dan fisik yang bersumber dari kemampuan-kemampuan mendasar yang prinsipnya telah ada dalam diri siswa. Selanjutnya, materi tentang model-model pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka kerja yang memberikan gambaran sistematis untuk melaksanakan pembelajaran agar membantu belajar siswa dalam tujuan tertentu. Ada beberapa macam model pembelajaran. Yang pertama, model pembelajaran inquiry yang menggunakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan proses berpikir secara kritis serta analisis kepada peserta didik. Yang kedua, model pembelajaran kontekstual merupakan model dengan konsep belajar yang membuat guru untuk mengikat materi yang akan diajarkan dengan situasi dunia nyata. Yang selanjutnya ada model berbasis masalah yang dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan proses penyampaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Pemecahan masalah menjadi langkah utama dalam model ini. Yang selanjutnya ada model terpadu, merupakan no-model yang dapat melibatkan beberapa mata pelajaran sekaligus dan akan memberikan pengalaman belajar peserta didik. Dan yang terakhir, ada model pembelajaran tematik, merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang mengintegrasikan beberapa materi pelajaran dalam suatu tema atau topik pembahasan sesuai dengan kebutuhan lingkungan peserta didik yang akan menjadi lahan dunia nyata bagi individual. Selanjutnya, materi tentang metode mengajar yang berpusat pada guru. Pengertian metode pembelajaran yang berpusat pada guru adalah perencanaan pembelajaran dan instruksi berpusat pada guru. Dalam metode ini, seorang pengajar berperan dalam memberikan bahan ajar untuk para peserta didiknya. Ciri-ciri metode pembelajaran yang berpusat pada guru. Yang pertama ialah guru yang menjadi pusat dalam kegiatan belajar mengajar. Ada 3 peran utama yang harus dilakukan guru, yaitu guru sebagai perencana, sebagai penyampaian informasi, dan sebagai evaluator. Yang kedua, siswa ditempatkan sebagai objek belajar. Kesempatan siswa untuk mengembangkan kemampuan sesuai dengan bakat dan minatnya masih kurang dapat dimaksimalkan. Di sini guru bisa memberikan arahan, memberikan contoh, dan memaksimalkan media. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran terjadi pada tempat dan waktu tertentu, misalnya dengan penjadwalan, serta adanya tempat yang telah ditentukan. Sering pengajaran terjadi sangat formal, siswa duduk di bangku berjejer, dan guru di depan kelas. 4. Tujuan utama pengajaran adalah penguasaan materi pembelajaran. Keberhasilan suatu proses pengajaran diukur dari sejauh mana siswa dapat menguasai materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya, jenis-jenis metode pembelajaran yang berpusat pada guru.
Yang pertama yaitu ceramah, demonstrasi, diskusi terpadu, memberikan pekerjaan rumah atau PR, latihan. Yang keenam pembelajaran interaktif, ketujuh pemodelan, kedelapan tulis proyek, 9 latihan berkelompok. Selanjutnya materi metode mengajar yang berpusat pada siswa, yaitu klasifikasi metode pembelajaran yang berpusat pada siswa. Beberapa metode pembelajaran pada siswa yaitu metode studi kasus, metode demonstrasi, metode discovery, metode jigsaw, metode diskusi kelompok, metode bermain peran, metode tugas proyek, metode kunjung karya. Selanjutnya, manfaat metode pembelajaran pada siswa, yaitu penerapan berbagai metode pembelajaran memiliki manfaat yang signifikan bagi siswa. Yang pertama, pemahaman yang lebih baik, keterlibatan aktif, pengembangan keterampilan berpikir kritis, pembelajaran yang menyenangkan, pengembangan keterampilan sosial, keterampilan hidup, penyesuaian individual, peningkatan retensi informasi, pengembangan kemampuan pemecahan masalah, dan pembelajaran seumur hidup. Baik, mungkin itu saja penjelasan singkat materi yang saya bisa sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.